Baik, selamat siang teman-teman semua. Ciao a tutti. Ciao, Kak Ya, Felix. Oke, baik. ciao. Kita langsung masuk ya. Ini kita sesi keempat. Oke. Jadi ini materi yang akan kita bahas hari ini. Sesi keempat ya, tempo libero. Oke. Jadi kita akan bahas seputar ini ya, aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan di waktu luang ya. Jadi tempo libero itu artinya free time, oke, atau waktu luang ya, tempo libero. Baik, kita langsung mulai ya. Ya, jadi ini ya dua yang akan menjadi bahan pembahasan kita ya. Jadi oggi parliamo di, oke. Jadi hari ini kita akan membicarakan ya. Kita lihat yang pertama. Che cosa fate nel tempo libero? Itu ya. Apa yang kalian lakukan ya? Che cosa fate nel tempo libero? Ya, di waktu luang. Oke. Kita lihat di sana ya. Kita sudah bahas ini kerjanya. Oke, fate ini ya, kita lihat itu infinitivo-nya apa, teman-teman? Bentuk dasarnya itu dari apa? Pare. Fare ya. Oke. Pare. Artinya to do. Pare. Ya, betul. To do ya atau melakukan. Oke. Kemudian kita juga lihat ya mi piace, mi piacciono. Oke, jadi itu artinya suka ya. Mi piace, mi piacciono. Oke, kita akan lihat juga penggunaannya untuk you ya, untuk to, untuk dia, kami ya dan seterusnya. Oke, jadi piace itu artinya suka. Oke, jadi kita akan membicarakan dua hal itu. Oke, kita langsung masuk ya. Ya, jadi tadi kita udah bahas ya sekilas ya. Che cosa fate nel tempo libero? Apa yang kalian lakukan dalam waktu luang, waktu kosong? Oke. Di solito guardiamo la TV a casa. Oke, ini salah satu contohnya ya. Jadi ini teman-teman boleh catat ya. Di solito itu artinya biasanya. Oke, di solito artinya biasanya. Ya. Kemudian ada guardiamo la TV a casa. Ya. Guardiamo itu dia berasal dari guardare. Oke, dia itu bentuknya ini ya, beraturan, oke, atau regulare, ya. Guardare itu artinya menonton ya, nonton. Ya, guardiamo la TV a casa. Oke, jadi guardiamo itu bentuk keberapa kira-kira teman-teman? Mungkin Kawira? Kedua Bentuk ya. kan guardian. Bentuknya yo. Guardiamo. Oloro. Kurang tepat ya Kak ya. Guardiamo. Noi. Ya, betul. Noi. Ya. Oke, berarti artinya kami menonton ya. Kami nonton. Oke, kami nonton TV di rumah. Guardiamo la TV a casa. Oke, nah di sini kita akan lihat beberapa kata kerja baru ya. Teman-teman boleh catat ya. Jadi yang pertama kita lihat itu ada andare. Oke, andare itu artinya pergi. Oke. Dan kita lihat di sini dia itu tergolongnya dalam kata kerja tidak beraturan ya. Irregolare. Oke, ya, teman-teman bisa lihat dari konjugasinya. Yaitu untuk io itu io vado ya. Kemudian tu vai, lui lei va. Oke, noi andiamo, voi andate, dan yang terakhir loro vanno. Oke, ya. Sekali lagi bisa terlihat ya. Kenapa si andare ini tergolong kata kerja tidak beraturan. Oke, karena itu dia bentuknya sangat berubah ya. Terutama untuk bentuk io, tu, lui, lei, dan kemudian yang terakhir bentuk loro. Ya. Kita lihat di situ dia tidak mirip ya dengan si infinitivo-nya atau bentuk dasarnya. Oke. Dari andare dia ya bentuk io-nya itu menjadi vado. Oke. Mungkin kalau regolare ya, mungkin kalau dia beraturan itu
dia menjadi ando harusnya. Seperti itu. Nah, tapi tidak ya, tetapi tidak. Oke, dia itu menjadi vado. Ya, vai, va, andiamo, andate, vanno. Oke. Jadi itu untuk konjugasi si andare ya, harus diingat ya. Oke. Dari situ kita lihat yang selanjutnya ya, ada cucinare. Oke, cucinare itu artinya tukuk. Oke, atau memasak. Oke. Dia tergolongnya kata kerja regolare ya, atau beraturan dalam kata lain ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, simpel pengkonjugasiannya. Oke, kita hanya lihat belakangnya saja yang berubah ya. Oke, jadi dia itu hanya dia mematok ya dari bentuk infinitivo-nya cucinare. Oke, kemudian seperti biasa ya dalam semua pengkonjugasian bentuknya berbeda-beda ya, hanya di sini kita bisa patok ya. Oke, karena regolare beraturan. Seperti itu ya. Itu untuk cucinare. Oke, selanjutnya kita lihat leggere. Oke. Leggere itu artinya to read ya atau membaca. Oke, dan dia di sini juga sama seperti cucinare. Oke. Yaitu beraturan. Kata kerja beraturan. Oke. Cuma untuk leggere ini satu hal yang harus dicatat itu mungkin hanya pelafalannya saja ya. Oke, pelafalannya kita lihat. Oke, jadi untuk bentuk io itu bacanya itu io leggo. Io leggo. Oke. Itu untuk io ya. Kemudian untuk tu ya, dia itu menjadi tu leggi. Oke, menjadi leggi ya, bukan leggi. Dan yang selanjutnya itu ada legge ya, lui legge. Oke, dia membaca. Noi leggiamo. Kami membaca. Oke. Yang terakhir leggete. Oke, itu bentuk voi ya, kalian baca. Dan yang terakhir itu loro leggono. Oke, jadi itu saja ya yang harus dicatat ini untuk kata kerja leggere ini. Jadi untuk bentuk io ya, untuk bentuk io dan bentuk loro di sini leggo dan leggono. Ya. Untuk leggi sampai dengan leggete ya, itu kita bacanya itu seperti J ya, G-nya itu. Oke, itu saja mungkin yang harus dicatat ya untuk leggere. Cukup pelafalannya saja. Seperti itu ya. Baik, sampai Nanya sini. Kak, Oke, ya. kalau kalau kita langsung bilang ke cosa fate nel tempo libero, kita bilang langsung leggo, boleh nggak ya? Atau pakai io leggo? Gimana Kak kalau misalnya langsung Lego ya, nggak usah pakai io Lego. Iya, iya, boleh nggak? Boleh, bisa ya Kak ya. Jadi di sini itu ya, Oke. karena sudah dikonjugasikan, oke, kita itu tidak harus pakai si awalnya. Oke, seperti si ininya ya, pronounnya. Jadi seperti io, Lego ya. Jadi kita mau langsung sebut Lego pun bisa ya. Karena si itu memang sudah pasti bentuk io. Oke, jadi otomatis itu lawan bicara kita pun sudah tahu ya kalau Lego itu bentuk io. Oke. Jadi mau disebut io-nya ya, tidak disebut langsung aja Lego ya bentuk io-nya itu tidak masalah. Seperti itu ya. Oke, selain itu ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke, kalau belum ada saya lanjut. Ya, kita lihat yang selanjutnya ya. Dove andate nel tempo libero. Oke, ya. Jadi andate ini dia kata kerja yang barusan sekali diperkenalkan ya. Dove andate. Oke, untuk dove itu ya, siapa yang mau coba? Atau mungkin si pertanyaan ini ya. Kita lihat tadi andare itu sudah dibahas barusan ya di slide sebelumnya. Jadi ini pertanyaan ini secara keseluruhan silahkan ada yang mau coba? Dove andate nel tempo libero. Kemana Oke. kalian di waktu senggang?
Ya, betul ya. Kemana kalian pergi ya di saat waktu senggang? Oke, waktu luang. Baik. Seperti itu. Oke, jadi kita di sini lihat ada beberapa jawaban ya. Oke. Boleh untuk yang pertama Kak Wina ya. Silahkan baca yang pertama, Kak. Jawaban pertama. Oh, yang Vado in Palestra. Vado in Palestra. Oke, ya. Nel tempo libero vado in palestra. Oke, di sini kita lihat ya, menggunakan kalimat lengkap ya. Jadi di awal itu kita masukkan ya nel tempo libero. Oke, jadi dalam waktu luang ya, koma vado in palestra. Oke, vado ya, io vado itu bentuk andare yang pertama. Oke, vado in palestra. Ini salah satu contoh ya. Itu artinya saya pergi ke gym. Oke, palestra itu gym ya, tempat berlatih ya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, boleh Kak Eko, silakan baca. Andiamo al cinema nel tempo libero. Oke, ya. Sini kita lihat andiamo al cinema nel tempo libero. Ya. Jadi cinema itu artinya bioskop. Seperti itu ya. Jadi andiamo al cinema nel tempo libero. Oke. Siapa yang bisa artikan? Silahkan yang mau coba ya. Kami pergi ke bioskop saat waktu luang. Oke, betul ya. Kami pergi ke bioskop di waktu luang. Oke, itu ya. Andiamo. Bentuk keempat ya. Kita pergi. Seperti itu. Oke, untuk yang ketiga kita lihat Kak Joa ya. Kak Joanita, silahkan baca jawaban ketiga. Non fa dovunque rimane a casa nel tempo libero. Oke. Ya, kita lihat ya. Jadi ini ralat sedikit ya teman-teman. Ini harusnya dibalik ya. Harusnya no dulu, baru non. Oke, jadi harusnya no, non va dovunque. Oke, ya. Kita lihat va itu bentuk dari andare. Oke, dia itu bentuk ketiga ya. Kemudian dovunque ya, boleh dicatat teman-teman. Dovunque itu artinya anywhere ya. Oke, jadi non va dovunque itu artinya he or she doesn't go anywhere. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia dia tidak pergi kemana-mana gitu ya. Itu arti dovunque. Dia tidak pergi kemana-mana. Oke, rimane a casa nel tempo libero. Oke, rimane itu kata kerja baru juga ya. Di sini saya ada di bawah ya. Konjugasinya itu artinya stay ya. Stay atau diam ya. Oke, jadi kita lihat rimane a casa nel tempo libero ya. Dia diam di rumah. Oke, rimane a casa nel tempo libero gitu ya. Jadi dia tidak pergi kemana-mana. Dia diam di rumah dalam waktu luang. Oke, seperti itu ya. Ini rimanere. Baik. Kita lihat sedikit konjugasinya. Oke, rimanere ini dia termasuk tidak beraturan juga ya. Oke, meskipun dia itu tidak sesulit tadi andare ya. Oke. Andare itu mungkin tadi kita ingat ya, bentuk ionya itu menjadi vado. Oke. Nah, tapi kita lihat di sini rimanere. Oke, dia itu tergolongnya sama ya. Tidak beraturan juga kata kerjanya, tapi bentuknya itu tidak jauh berbeda. Ya. Jadi dia yang berbedanya apa ya? Kita lihat bentuk io dan bentuk loro. Dia itu ditambahkan g ya. Oke, kita bisa lihat dari bentuk tu, oke, bentuk kedua sampai bentuk kelima itu dia itu hampir seperti ini ya. Apa? Kata kerja beraturan. Oke, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete.
Seperti itu. Hanya bentuk io dan bentuk loronya ya ditambahkan satu huruf di situ yaitu G. Oke. Jadi itu dibacanya itu io rimango. Ya, io rimango ya, I stay ya, saya diam. Itu. Dan yang terakhir rimangono. They stay ya, mereka diam. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman ada pertanyaan dulu? Nanya, Kak. Ya. Kalau nonton bola itu kadang-kadang bilangnya coachnya itu andiamo itu artinya ayo ya atau gogo ya, bisa juga ya. Oke. Jadi andiamo itu kan bentuknya kita ya kayak we. Jadi bisa dibilang kalau dalam bahasa Inggris itu ya atau dalam prakteknya itu let's go ya Kak. Andiamo itu bisa dibilang let's go. Ayo gitu ya. Ayo pergi. Gitu. Oke, bisa catat juga ya. Andiamo bisa digunakan juga untuk let's go ya. Mari kita pergi. Ya, ayo pergi. Seperti itu. Oke. Selain itu ada lagi? Oke, masih belum ada ya. Saya lanjut. Ya, kita lihat di sini ya. Che sport giocate nel tempo libero. Ya, masih dalam pembahasan waktu luang ya. Di sini kita lihat olahraga ya, beberapa olahraga. Oke. Dan kita juga akan lihat satu kata kerja baru lagi. Ya, teman-teman bisa lihat itu di bawah kanan. Di situ ada giocare. Oke, giocare. Ya, jadi pelafalannya seperti itu ya, teman-teman. Bukan giocare. Oke, jadi itu anggap saja si i-nya tidak ada gitu ya, teman-teman. Jadi giocare. Itu artinya itu bermain ya, main. Oke, kita bisa lihat di sini dia tergolongnya regolare. Oke, regolare itu berarti artinya beraturan. Ya, di situ ada si konjugasi-konjugasinya. Bentuk-bentuknya ya. Jadi seperti biasa ya, untuk bentuk beraturan itu sedikit cukup simpel ya. Jadi dia tidak akan jauh berbeda dari si infinitivo-nya. Oke, kita lihat io gioco. Oke, tu giochi, lei gioca, ya. Noi giochiamo, voi giocate, e loro giocano. Seperti itu. Oke. Jadi pertanyaannya di situ ya. Che sport giocate nel tempo libero. Oke, kita coba artikan ya. Mungkin kita coba ke Kak Rahel ya. Silahkan Kak, boleh coba diartikan. Che sport giocate nel tempo libero. Olahraga apa? Sorry Kak, lagi di tempat kerja bentar-bentar. Jadi gimana Kak? Che sport giocate nel tempo libero ya. Olahraga apa? Ya itu udah betul awalnya. Yang kamu lakukan di waktu luang. Sorry Kak. Yang kamu lakukan di waktu luang. Oke, ya. Tapi di sini bukan kamu ya Kak. Di sini kita lihat giocate ya. Giocate itu bentuk keberapa? Oh, kita lihat. Kelima. Oke, kelima ya. Kalian. Betul ya. Oke, jadi olahraga apa yang kalian mainkan di waktu luang? Oke, baik. Di sini kita lihat ya, ada logo-logonya, jadi simpel ya. Jadi ada sepak bola yang pertama ya, itu calcio. Ya, calcio itu sepak bola. Kemudian kita lihat yang kedua itu ada pallacanestro ya, basket. Oke. Jadi pala itu artinya itu bola ya. Pala itu artinya bola, oke.
Canestro itu artinya keranjang. Gitu ya. Jadi basketball, benar-benar diartikan ya langsung teman-teman ya. Bola keranjang, pala canestro, basketball. Gitu ya. Kemudian ada volley ya, volley. Di situ artinya pala volo. Oke, volley. Kemudian ada tenis, tenis masih sama ya, tenis ya tenis. Oke. Kemudian baseball ya sama juga baseball. Oke, seperti itu. Oke, baik. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Baik, kalau Oke, silakan. Tadi kan canestro artinya basket. Terus kalau volonya artinya apa? Kenapa, Kak? Kalau volonya artinya apa? Oke, follow itu artinya ini ya, di udara ya, follow itu. Pala volo. Oke, itu untuk volley ya. Baik, kita akan coba latihan ya, teman-teman. Seperti biasa ya, format latihannya. Jadi kita bentuknya itu tidak akan selalu menggunakan io. Seperti itu ya. Jadi che sport giocate. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Che sport giocate nel tempo libero. Oke, baik. Nah, jadi di sini saya minta teman-teman jawabnya itu pakai kalimat lengkap ya. Kan di sini pertanyaannya olahraga apa yang kalian mainkan di waktu luang? Oke, jadi jawabannya juga ya. Jadi di waktu luang, oke, saya main ya, tergantung bentuknya ya, main, kemudian olahraga apa? Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita coba dari Kak Emery ya. Boleh Kak Emery pakai bentuk ketiga ya. Pakai bentuk ketiga. Silakan. Nel tempo libera. Libero ya Kak ya? Oh, libero ya. Oke. Case. Diulang ya, case sportnya tadi. Tidak diulang Kak, karena di sini kan kita menjawab ya. Jadi dalam waktu luang dia main, ya, kemudian masukkan olahraganya seperti itu. Oh. Berarti kita langsung masukkan kata kerjanya ya Kak. Oke, bentuk ketiga, ya Kak. Nel tempo libero. Gioca. Oke. Goka. Joka. Pallacanestro. Joka a pallacanestro, misalnya gitu ya. Pallacanestro, oh ya. Oke. Nah, terus teman-teman ya, di sini itu kalau misalnya kita pakai kata kerja giocare ya, dia itu sebelum si nama olahraganya kita masukkan preposisi a ya. Oke. Memang dalam penggunaannya seperti itu ya. Jadi Joko a calcio misalnya. Ya, saya bermain sepak bola. Seperti itu ya. Jadi kita jangan lupa ya sebelum nama olahraganya kita masukkan a. Oke, baik. Kita coba lanjut ke Kak Wira. Oke. Kak Wira boleh coba bentuk kedua ya. Silakan. Nel tempo libero giochi a calcio. Oke. Giochi a calcio. Oke, betul ya. Joki. Oke. Jadi ingat ya, dalam pelafalannya itu i-nya kita anggap saja tidak ada ya. Jadi joki.
Oke. Kemudian di sini ada CH ya. Kalau ada CH itu kita bacanya seperti K. Ya. Jadi bukan Jochi, tapi Joki. Itu ya, sedikit tentang pelafalannya. Oke. Kita lanjut ke Kak Aldo. Oke. Kak Aldo, kita coba bentuk ke-6 ya. Silakan, Kak. Nel tempo libero, Oke. giocano Giocano a pallavolo. Pallavolo. Oke, baik. Betul ya. Kita lanjut ke Kak Velia. Silakan, Kak. Kita coba pakai bentuk ke-5. Giocate a baseball nel tempo libero. Oke, giocate A baseball nel tempo libero. a baseball nel tempo libero. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ke Kak Eko. Oke, kita coba bentuk ke-4. Silakan. Nel tempo libero giochiamo a calcio. Oke. Nel tempo libero giochiamo. Oke, sudah betul ya Kak pelafalannya. Giochiamo a calcio. Oke, betul. Kemudian kita lanjut ke Kak Fajar. Oke, Kak Fajar coba pakai bentuk pertama ya, bentuk io. Silahkan Kak Fajar. Sorry. Gioco a tenis nel tempo libero. Oke, betul. Gioco a tenis nel tempo libero. Oke, kita lanjut ke Kak Joanita. Silahkan Kak. Kita coba pakai bentuk ke-6. Nel tempo libero, giocano a pallavolo. Nel tempo libero, giocano a pallavolo. Oke. Kita lanjut ke Kak Kanala. Silahkan. Pakai bentuk ke-3. Nel tempo libero, gioca a tennis. Oke. Next, Kak Nela, silahkan pakai bentuk ke-4. Giochiamo Oke. a tenis nel tempo libero. Oke, betul. Selanjutnya Kak Rahel, silahkan. Kita coba pakai bentuk ke-5. Nel tempo libero, Oke. giocate a pallacanestro. Oke, betul. Terakhir Kak Rizky ya. Kita coba pakai bentuk ke-2. Giochi a tenis nel tempo libero. Oke, baik. Ya, jadi seperti itu penggunaannya teman-teman kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pertanyaan seperti ini ya, kayak sport giocate nel tempo libero. Oke. Yang kita harus fokus itu pertama-tama kita lihat dulu ya, kata kerjanya ini kira-kira yang mana. Oke. Di sini itu berarti kan kata kerjanya giocate ya. Di sini kita lihat ya, main. Nah, maka secara otomatis kita jawabnya juga sama ya. Oke. Kalau misalnya kita jawabnya sesuai dengan pertanyaannya, kayak sport giocate nel tempo libero, berarti kita yang sesuai itu jawabnya pakai bentuk yang mana, Kak? Ada yang tahu? Keempat ya? Ya, betul. Jadi yang paling sesuai itu kita jawab pakai yang keempat. Ya. Jadi kita sudah identifikasi ya si kata kerjanya yang mana, oke.
Nah, kemudian kita lihat juga giocate itu berarti kalian ya, kalian. Oke, kalau misalnya pertanyaannya kalian, otomatis kita jawabnya kami. Ya, jadi kami kita langsung aja ya konjugasikan giochiamo ya dan seterusnya jawabannya. Oke. Boleh kita sertakan ya dengan kalimat lengkap ya, nel tempo libero. Oke, tidak disertakan pun tidak apa-apa ya, langsung aja dalam waktu kami main ya, misalnya olahraga A. Oke, seperti itu. Baik, jadi itu sekilas ya kita latihan konjugasi presente, oke, dalam regolare. Oke, jadi ada satu hal lagi di sini yang saya mau bahas ya. Nah, di sini kenapa tempo libero? Ya, di sini kenapa tempo libero? Oke, nah di sini kita lihat ya. Kita breakdown. Jadi tempo itu dia kata benda ya teman-teman. Oke, kata benda atau dalam bahasa Inggris noun ya. Yang artinya itu waktu. Oke. Nah, kemudian ada libero. Ya, libero itu artinya bebas ya atau luang, ya, senggang. Itu kata apa? Itu bentuknya itu apa? Kata apa? Adjektif. Adjektif ya atau kata sifat. Oke, dia itu dapat artinya itu bebas ya atau luang. Nah, jadi di sini itu nama topiknya itu ya la concordanza dei sostantivi e aggettivi. Gitu ya. Jadi hubungan dari sostantivi e aggettivi. Oke, jadi sostantivi itu bentuk jamak dari kata benda ya. Sostantivo itu singularnya itu artinya kata benda. Ya, jadi jamak ya sostantivi kata-kata benda. Sama halnya seperti ini, aggettivi ya, dia berasal dari aggettivo ya, itu yang singularnya. Itu artinya kata sifat. Oke, aggettivi itu jamak ya, jadi kata-kata sifat. Oke. Di sini kita lihat hubungannya. Nah, jadi di sini saya ada contoh misalnya. Saya misalnya mau bilang ya, pizzanya enak. Begitu. Kita terjemahkan ya. La pizza. Oke, jadi ini singular ya. Jadi enak itu bisa dibilang ini ya, buono ya, buono ya, buono, buona. Oke. Nah di sini kita lihat kata sifatnya, yaitu bentuknya. Oke, dia itu bentuknya atau belakangnya harus disesuaikan dengan si sostantivonya. Oke, sostantivonya atau kata bendanya. Ya, jadi la pizza è buona. Gitu ya. Jadi bukan la pizza è buono. Gitu. Jadi saya kasih catatan di sini. Kata sifat harus mengikuti bentuk kata benda. Ya, itu catatannya teman-teman ya. Jadi misalnya kita kasih contoh lagi ya. Il ragazzo è bello. Ya. Jadi anak laki-laki itu tampan. Ya, misalnya seperti ini teman-teman, contoh simpelnya ya. Il ragazzo è bello. Ya. Anak laki-laki itu tampan. Oke, seperti itu ya. Nah, kita sambil lihat sedikit di sini ya. Il ragazzo è bello. Oke, jadi itu berasal dari infinitivo apa, teman-teman? Lui lei. Sorry? Lui lei. Essere. Oke, betul ya. Lui lei essere. Oke, kenapa di sini kita gunakannya Terganti orang ketiga.
Ya, oke. Karena bentuknya ketiga ya. Il ragazzo ya. Dia. He ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat contoh kedua. Ini simpel ya. Kita hanya ubah saja. La ragazza è. Ya, jadi saya mau bilang anak perempuan itu cantik. Ya, berarti menjadi la ragazza è Bella. Bella. Oke, betul ya, simpel ya. La ragazza è bella. Oke, anak perempuan itu cantik. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau misalnya bentuknya berbeda. Oke, contohnya. Di sini saya kasih ini ya, satu ya. Le pizze sono grandi. Nah, pizzanya besar. Ya. Nah, mengapa seperti ini? Oke, kita akan lihat. Oke, yang pertama-tama itu le pizze itu dia jamak ya, artinya pizza. Nah, kemudian kenapa di situ dia itu grandi, bukan grande, ya? Jadi bukan hanya kita mengikuti bentuk akhirnya saja ya, kalau jamak. Jadi grande itu kalau singular ya. Oke, grande itu kan singular, yaitu artinya besar. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, di sini grande, belakangnya itu e. Ya. Sudah saya pernah jelaskan ya, kalau belakangnya e ya, kita ubah menjadi jamak itu dia menjadi i ya. Grande menjadi grandi. Ya, ini besar. Tapi kita jangan lupa di sini itu dia plurale. Ya, sedangkan yang ini singolare. Oke. Nah, kita lihat di sini. Dia itu sama-sama plural ya. Le pizze itu kan singularenya apa? Le pizze. La pizza. Nah, kalau misalnya saya mau ngomong ya, pizzanya besar ya, tapi singular ya, pizzanya cuma satu. Jadi yang tepat di sini apa? Grande. La pizza è grande. La pizza è grande. Grande. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya singular, kita ubah juga singular ya. Kalau plural, kita ubah plural juga. Ya. Kalau jamak. Ya. Jadi di sini itu bentuknya kan jamak ya. Kata bendanya maupun kata sifatnya ya. Tapi kita lihat dulu ya, si kata sifat ini bentuk singularnya apa? Ya, dalam hal ini, dalam kasus ini kan grande. Nah, si pizzanya plural. Nah, si grande kita ubah juga jadi plural. Ya. Jadi ya, alhasil dia menjadi grandi. Seperti itu. Oke. Jadi itu ya sekilas tentang la concordanza dei sostantivi e aggettivi. Ya. Untuk contoh terakhir, tempo libero ya. Coba kita ubah menjadi jamak. Silakan teman-teman. Ini menjadi apa kira-kira? Oke. Kita ingat ya, kalau O itu dia dijamak menjadi apa belakangnya? Ya. I. Langsung kita masukkan saja. Tempo liberi. Tem apa Kak? Tempi liberi. Tempi. Ya, betul. Tempi liberi. Oke. Nah, nanti sambil kita maju terus ke depan ya materinya, kita nanti bisa lihat juga kalau ada kata kerja yang bisa dua-duanya. Contohnya libero, libera. Ya. Jadi dia itu bisa O, bisa A ya. Berarti dia bisa menjadi liberi, bisa menjadi libere. Ya, jadi ada yang bisa dua-duanya. Sedangkan contoh yang barusan kita pakai grande
Grande itu tidak ada ya, karena yang belakangnya e ya, dia itu tidak bisa ya menjadi o ya, menjadi grando, granda ya, tidak seperti itu. Karena dia bentuk dasarnya itu grande ya. Jadi dia yang kita bisa lakukan hanya mengubahnya langsung ke jamak menjadi grandi. Oke, seperti itu ya. Nanti ke depan kita lihat contoh lagi seperti ini ya. Jadi ini sekilas ya, materi tentang la concordanza dei sostantivi e aggettivi. Oke, sampai situ. Ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman mungkin? Belum, Kak. Oke, masih belum ya. Kalau belum kita lanjut. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat ya. Cosa ti piace fare ya, atau che cosa ti piace fare ya. Apa yang kamu suka lakukan? Oke, baik, kita di sini lihat ya contoh-contohnya. Bentuk-bentuknya. Yang pertama itu ada mi piace, mi piacciono. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, ini urutannya selalu sama ya. Oke, jadi mi piace, mi piacciono itu untuk io. Oke, ti piace, ti piacciono itu untuk tu ya. Kemudian ada gli, le, piace, piacciono itu untuk lui dan lei. Ya. Jadi gli ya, GLI ya, kita lafalkannya itu gli ya. Dia itu untuk lui. Ya, gli. Sedangkan le itu untuk lei, perempuan ya. Oke. Kemudian ada ci piace, ci piacciono. Itu bentuknya noi ya. Vi piace, vi piacciono untuk voi, kalian. Dan yang terakhir gli piace, gli piacciono. Oke. Itu untuk loro. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, la formula, rumus ya. Agar memudahkan teman-teman ya. Kita lihat yang pertama. Jadi kita ini mau bilang kita suka melakukan sesuatu. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh pertama. Mi piace ya. Nah, setelah ini kita masukkan verbo ya, kata kerja tapi bentuknya infinitivo. Oke. Baru kalau ada tambahan kita tambahkan objek. Gitu ya. Itu kalau misalnya ada kata kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita misalnya suka barang ya, suka sesuatu ya, bukan suka melakukan sesuatu. Ini contohnya ini 2 sama 3. Oke, jadi yang pertama kita lihat mi piace plus oggetto singolare. Oke. Jadi kita gunakan piace belakangnya kalau si objeknya itu singular. Oke, sedangkan mi piacciono kita gunakan ya kalau si objeknya itu plural. Ya. Oke, seperti itu. Jadi cosa ti piace fare. Ya. Jadi itu masuknya ke rumus yang mana, teman-teman? Cosa ti piace fare. Itu masuknya formula 1, 2 atau 3? 2. 2 ya. Kenapa yang 2, Kak? Nah, singular. kan? Kenapa? Singular. 1. Oke, baik. Yang tepat itu 1 ya, Kak ya. Ya, kenapa 1? Kita lihat di sini rumusnya ya. Ti piace ya. Nah, di sini ini saya hanya contoh aja ya, saya pakai bentuk io semua ya. Di pertanyaan ini saya bentuknya pakai tu. Ya, ti piace fare. Nah, fare ini infinitivo bukan? Iya ya. Oke. Nah, jadi dia termasuknya itu ke formula yang pertama ya. Ti piace fare. Fare itu verbo infinitivo. Oke. Ya, seperti yang saya bilang ya, kalau misalnya ada objek ya tinggal masukkan saja ya. Oke, cosa ti piace fare ya. Apa yang kamu suka lakukan? Seperti itu. Ya, kita lihat dulu contohnya.
Nah, ini beberapa contohnya. Oke. Baik, kita lihat satu-satu ya. Boleh Kak Fajar ya, coba baca nomor 1. SMP. Oke, contoh yang pertama Kak. SMP. Yang ini Kak. Itu kan judulnya ya, SMP. Oke. Mi piace leggere il libro. Oke. Ya, jadi SMP itu judulnya ya Kak ya. Itu artinya itu examples ya, the examples, oke, atau contoh-contoh. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat mi piace leggere il libro. Oke. Baik, kita ikuti rumus yang tadi. Ya, kita pakai mi piace. Itu artinya apa? Saya suka ya, mi piace. Nah, itu kan tergolongnya kita sudah konjugasikan. Ya. Selanjutnya itu ada kata kerja ini, leggere. Ya. Kita lihat rumus yang tadi ya, setelah kita pakai mi piace, nah, si kata kerja yang selanjutnya itu dia stay di bentuk infinitivo ya, atau bentuk dasar. Sehingga di sini artinya saya suka, mi piace, leggere ya, membaca, il libro ya, buku. Ya, mi piace leggere il libro. Saya suka membaca buku. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat kembali ya di rumusnya. Ya, jadi rumusnya ya, mi piace plus verbo infinitivo leggere. Kemudian il libro itu ekstra ya. Dia itu oggetto. Dia itu objeknya. Seperti itu. Oke. Boleh kita coba nomor yang contoh kedua, Kak Wina. Silakan, Kak. Vi piace imparare la lingua italiana. Oke, baik. Kita lihat di sini ya. Vi piace imparare la lingua italiana. Oke. Nah, ini rumusnya kira-kira sama nggak seperti contoh pertama tadi? Sama. Sama ya? Kak. Oke, baik. Kalau sama, boleh ada yang coba artikan? Ya, oke. Mungkin kata kerjanya saya bantu ya. Jadi imparare itu artinya belajar ya. Learn ya, belajar. Kalian suka belajar bahasa Italia. Oke, betul ya. Ya, betul. Betul ya. Kita jangan lupa bentuknya ya. Di sini vi piace. Artinya kalian suka belajar bahasa Italia. Oke. Sama persis, betul ya teman-teman. Rumusnya seperti nomor 1 yang tadi ya. Vi piace, ya itu kan bentuk ininya ya, kata kerjanya. Yang pertama ya, vi piace, kalian suka. Kemudian verbo infinitivo, ya. Imparare, artinya itu belajar ya. Baru yang terakhir, oggetto. Objek ya, la lingua italiana, bahasa Italia. Baik, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga ya. Le piacciono le pizze. Le piacciono le pizze. Oke. Kita kembali dulu ya ke slide yang tadi. Ya. Le piacciono. Bentuk ketiga ya, berarti untuk le. Oke. Berarti le piacciono itu artinya dia suka. Ya, le piacciono itu artinya dia suka. Oke. Dianya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Karena le. Nah, kemudian objeknya itu le pizze. Oke, le pizze itu singular atau jamak, teman-teman? Plurale. Plurale. Plural. Betul, plurale ya. Nah, di situ itu dia objeknya le pizze ya. Teman-teman tadi bilang plurale, betul ya, jamak. Nah, maka dari itu teman-teman, kita tidak gunakan le piace. Oke. Karena objeknya jamak, kita gunakan le piacciono. Oke. Le piacciono le pizze. Ya.
Jadi kalau objeknya jamak atau plural, ya kita gunakan piacciono, bukan piace. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ubah menjadi singular, ya. Contohnya misalnya ya, saya suka pizza, tapi pizzanya cuma satu. Silahkan yang mau coba teman-teman. Saya suka pizza, tapi pizzanya singular. Mi piace la pizza. Oke, betul ya Kak. Mi piace la pizza. Oke, kenapa kita gunakan piace bukan piacciono Kak? Karena singular. Apanya singular? Pizzanya. Oke, betul. Betul ya Kak ya. Karena pizzanya singular. Jadi kita pakai piace bukan piacciono. Oke. Nah, untuk contoh keempat ya. Ci piacciono mangiare gli spaghetti. Oke. Nah, di sini saya kasih tahu teman-teman kalau ini salah ya. Ci piacciono mangiare gli spaghetti. Oke. Nah, mengapa salah? Kita lihat. Di sini itu artinya saya suka makan spaghetti. Nah, oke. Jadi di sini itu harusnya yang sesuai itu ci piace. Ci piace mangiare gli spaghetti. Oke. Mengapa yang sesuai piace? Karena di sini dia itu ada mangiare. Oke. Jadi dia itu tidak langsung objek ya, gli spaghetti. Tapi dia itu ada si kata kerja mangiare ya, makan. Nah, catatan ya teman-teman, kalau misalnya boleh dicatat ya. Kalau misalnya setelah kata kerja suka ini disambung dengan kata kerja lain ya, dalam hal ini mangiare, dia itu dianggap itu objek singular. Paham nggak teman-teman? Jadi bukan ci piacciono, harusnya ci piace. Oke, kita bisa lihat dari contoh-contoh yang nomor 1 dan 2. Ya. Mereka itu diikuti dengan kata kerja lain, betul? Ya. Di sini leggere, di sini imparare ya, baca, belajar. Dua-duanya pakai piace. Nah, di sini pun harusnya sama ya, teman-teman. Ci piace. Dianggapnya piace singular karena di sini ada kata kerja lain yang mengikuti. Meskipun si objeknya plural, gli spaghetti ya. Tapi kita pertama-tama lihat dulu di sini ada kata kerja yang mengikuti. Maka dari itu yang sesuai itu ci piace mangiare gli spaghetti. Oke. Jadi sampai situ ada yang masih bingung nggak teman-teman? Kenapa untuk yang terakhir kita itu pakai piace ya, bukan piacciono? Ada yang masih bingung kira-kira? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, kita coba lanjut dulu. Ya. Oke, kita akan lihat beberapa contoh lagi ya. Jadi di sini itu untuk pertanyaan, ya, come rispondere ya, beserta cara juga bagaimana kita menjawabnya, ya. Oke, baik. Boleh untuk nomor. Jadi di sini kan yang kolom kiri itu pertanyaan, ya. Kemudian kolom kanan itu jawabannya. Jadi untuk nomor pertama ya, boleh pertanyaannya Kak Joanita, jawabannya Kak Velia. Silahkan. Ti piace leggere il libro? Sì. Oke, itu baca aja semuanya ya Kak ya, karena itu tergantung ya, itu sebagai contoh aja. Jadi ya saya suka atau tidak, saya tidak suka gitu Kak. Oh, mi piace. Oke, ya. Jadi jawabnya simpel ya, seperti itu ya misalnya. Jadi ini ti piace leggere il libro. Berarti di situ artinya apa, Kak? Apakah kamu suka baca buku? Oke, betul ya. Apakah kamu suka membaca buku? Ya, pertanyaan. Menjawabnya itu simpel ya, bisa sependek ini tidak apa-apa ya. Si mi piace ya. Itu jawaban pendeknya ya. Ya, saya suka. No, non mi piace. Tidak, saya tidak suka.
gitu ya. Itu salah satu caranya. Oke, kemudian kita lihat nomor 2 ya. Nomor 2 boleh Kak Aldo untuk pertanyaannya ya, untuk jawabannya Kak Eko. Silakan. Vi piace imparare la lingua italiana? Sì, tantissimo. Oke, baik. Vi piace imparare la lingua italiana ya. Jadi di situ artinya apa, Kak? Apakah kalian suka belajar bahasa Italia? Oke, baik ya. Jadi jawabannya bisa juga seperti ini ya, si tantissimo atau no non tanto. Oke, jadi si tantissimo bisa dibilang ya suka sekali gitu ya. Tantissimo ya. Si ci piace tantissimo. Ya, kalau misalnya kita sertakan juga si kata kerjanya. Oke. Ya itu artinya suka sekali ya atau enggak no non tanto, tidak terlalu gitu ya. Oke. Kemudian nomor 3 ya untuk pertanyaannya Kak Fajar, untuk jawabannya Kak Joanita, silakan. Le piacciono le pizze? Sì, moltissimo. Oke. Ya, jadi apakah kamu suka pizza gitu ya untuk pertanyaannya si moltissimo ya suka sekali ya, atau enggak misalnya ya contoh lain no per niente. Oke. No per niente itu artinya tidak sama sekali ya. Per niente, tidak sama sekali. Kak, bedanya tantissimo sama moltissimo apa dong? Oke, biasanya itu kalau untuk moltissimo itu dia lebih formal ya Kak ya. Untuk tantissimo itu lebih informal. Gitu. Oke. Dan kita lihat yang terakhir, boleh pertanyaannya Kanala ya. Untuk jawabannya Kak Rizky, silakan. Vi piacciono mangiare gli spaghetti? Abbastanza. Oke, baik. Jadi di situ artinya apakah kalian suka makan spaghetti ya. Kemudian untuk jawabannya abbastanza. Oke, abbastanza itu bisa dibilang sedang ya. Jadi seperti netral ya Kak ya. Lumayan tidak suka ya. Tidak suka atau suka tapi dia di tengah-tengah. Abbastanza. Seperti itu. Oke. Kak, nanya Kak. Oke. Saya pernah dengar juga kalau misalkan nanya komesta kita bisa dapat asbatansa juga ya. Ya, bisa juga ya, Kak. Abbastanza bene. Itu artinya lumayan ya, Kak ya. Abbastanza bene. Oke. Nah, saya mau tanya. Untuk yang keempat, ya, pertanyaan keempat, teman-teman lihat ya. Itu sudah benar atau belum? Salah. Oke, salah ya. Kenapa salah, Kak? Karena itu ada mangiare, harusnya dia vi piace aja. Oke, betul ya, Kak. Karena dia diikuti kata kerja lain ya, di sini mangiare. Jadi dia harusnya vi piace. Gitu. Nah, di sini saya ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita ubah ya, Kak ya. Kita ubah misalnya si mangiare-nya dihilangin. Ya. Berarti langsung pertanyaannya ya, apakah kalian suka spaghetti? Beda ya Kak ya, kita lihat ya. Kan di sini apakah kalian suka makan spaghetti? Nah, sekarang saya minta teman-teman coba ya. Kalau diubah pertanyaannya, apakah kalian suka spaghetti? Ya, berarti langsung objek. Berarti jadi gimana tuh, teman-teman? Jadi di situ gimana? Apakah kalian suka spaghetti? Vi piacciono gli spaghetti. Vi piacciono gli spaghetti. Oke, betul ya. Vi piacciono gli spaghetti. Oke, kita ilangin mangiare-nya.
Nah, otomatis kalau dihilangin manjarenya, berarti si objeknya menjadi si gli spaghetti. Ya, dan gli spaghetti itu jamak ya, spaghetti itu ya. Otomatis jamak dia seperti mie gitu-gitu ya, teman-teman ya. Dia itu tidak bisa dihitung ya. Jadi dia itu otomatis menjadi jamak ya, gli spaghetti. Oke, karena dia jamak, kita gunakan piacciono. Seperti itu ya. Oke, baik. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung nggak? Tidak ya. Baik, kalau tidak Kak saya mau lanjut. tanya sedikit. Oke. Ini sih mau tanyanya, berarti kalau bentuk pertanyaan sama bentuk pernyataan ya sama ya, nggak berubah gitu ya? Cuma Ya. tambahin tanda ini, tanya aja. Oke, ya betul Kak. Jadi kalau tertulis ya seperti ini, betul ya. Jadi hanya bedanya itu titik ya, huruf itunya, tanda bacanya itu. Pernyataan kan otomatis kita pakai titik ya. Pertanyaan kita pakai tanda tanya. Nah, kalau misalnya dalam percakapan ya Kak ya, dia itu nadanya yang harus diubah ya. Tentunya itu kalau misalnya kita nanya sama ngasih tahu itu nadanya sedikit berbeda. Ya, jadi bedanya kalau untuk diucapkan itu hanya seperti itu, Kak. Mungkin di nadanya aja ya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Tanya, Kak. Ya, silakan. Silakan, Kak. Siapa duluan ya? Duluan, Pak. Gimana? Itu kalau yang untuk yang V itu kan kalian ya. Kalian itu kan bisa perempuan, bisa laki-laki. Itu Oke. kalau contohnya yang V piace ibaratnya la lingua italiana, apakah itu merefer ke perempuan? Oke. Jadi kalau misalnya kalian ya, memang betul bisa laki-laki atau bisa perempuan ya. Nah, cuma di sini itu dia ke semua ya, Kak ya. Jadi V itu dia mau semuanya perempuan ya, mau semuanya laki-laki, mau campur itu selalu V. Ya. Nah, di sini kenapa la lingua italiana? Itu bukan artinya dia nanyanya ke perempuan ya, Kak ya. Karena memang ini materi yang barusan kita pelajari ya, Kak ya, yang tadi di Word ya, sostantivi e aggettivi ya. Di situ itu kata bendanya kan la lingua. Oke, bahasa itu kan lingua ya, Kak ya. La lingua itu bahasa. Nah, dia itu feminim. Oke, otomatis si kata sifatnya di sini kan Italian ya. Italian language misalnya di sini kan. Nah, si Italiannya itu harus mengikuti la lingua. Ya, jadi itu tidak ada hubungan dengan orang yang kita tanyakan ya, Kak ya. Jadi di sini itu hubungannya memang cuma si kata benda dan kata sifatnya. Gitu, Kak. Jadi tidak ada hubungan dengan orang yang kita tanya ya, perempuan atau laki. Gitu. Menjawab nggak kira-kira, Kak? Oke, clear. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada la frequenza. Oke, jadi la frequenza. Di sini kita lihat dia itu seperti keseringan ya, atau frekuensi kita melakukan sesuatu ya. La frequenza. Frekuensi kita melakukan sesuatu atau keseringan ya, tingkat keseringan. Baik, di sini ada tingkatannya. Boleh dicatat teman-teman ya. Kita mulai dari sempre. Oke, sempre itu dia artinya selalu ya. Sempre itu artinya selalu. Oke. Kemudian ada spesso ya. Spesso itu artinya apa? Di bawah tingkatan selalu, berarti itu sering ya. Oke. Jadi yang pertama itu ada sering, selalu. Kemudian turun tingkatannya menjadi sering ya. Oke, kemudian turun lagi tingkatannya menjadi qualche volta ya. Itu artinya sesekali ya. Qualche volta artinya sesekali. Ya. Kemudian kita turun lagi yang paling bawah. Itu mai. Mai itu artinya apa? Dia itu artinya tidak pernah.
Gitu ya. Jadi itu tingkatannya. Selalu, sering, sesekali, dan yang terakhir tidak pernah. Gitu ya. Jadi dari plus ke minus seperti itu. Dari selalu ke tidak pernah. Ya, jadi itu la frequenza. Oke, baik. Kita langsung lihat contoh-contohnya, penggunaannya ya. Altri esempi ya, other examples ya, contoh-contoh lain. Oke, baik. Di sini kita lihat yang pertama. Oke. Boleh dibaca ya seperti tadi ya, kolom kiri pertanyaan ya, kolom kanan jawabannya. Boleh yang pertama Kak Velia untuk pertanyaan, kemudian untuk jawabannya boleh Kak Fahri. Silakan. Tu cucini Kak Fahri, silakan. Oke, sedang tidak ada kayaknya ya. Oke, jadi saya yang jawab ya. Non cucino mai atau cucino spesso. Oke, baik. Di sini pertanyaannya ya. Oke, tadi ini sama seperti kita bisa aplikasikan ya. Seperti tadi ada pertanyaan ya. Jadi tu cucini ya, dalam tertulis kita bisa lihat di sini. Ya. Yang membedakan itu hanya si tanda bacanya. Ya, kalau tertulis ini udah jelas ya kalimat tanya jadi pertanyaan ya. Jadi ini itu bisa dua-duanya ya, bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Bentuknya tidak berubah sama sekali. Oke. Jadi kalau misalnya di sini titik berarti artinya kamu masak. Ya. Tu cucini titik. Misalnya ya, anggap seperti itu. Itu berartinya pertanyaan ya artinya. Berarti kamu masak titik pertanyaan. Nah, sedangkan kalau di sini ada tanda baca tanya seperti ini ya, tanda tanya, tu cucini. Oke, kita artikannya apakah kamu memasak? Gitu ya, teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, apakah kamu memasak? Gitu. Oke, jadi nadanya kita bedakan coba ya. Jadi tu cucini pernyataan. Oke, tu cucini. Oke, itu pertanyaan. Seperti itu. Oke, nah di sini ada penggunaan si la frequenza ya. Jadi ada non cucino mai dan ada cucino spesso. Oke, kalau kita lihat contoh yang tadi ya. Ada yang bisa artikan nggak di sini? Ya. Yang pertama kita lihat non cucino mai. Saya tidak pernah masak. Oke, saya tidak pernah masak. Cukup simpel ya. Next, cucino spesso. Saya sering masak. Sering memasak. Betul ya, simpel ya. Saya sering memasak. Oke, gitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ya, boleh untuk pertanyaannya Kak Wira. Jawabannya Kak Rahel, silahkan. Eschi ogni fine settimana. Esco sempre se non che il virus. Oke, baik. Jadi di sini kata kerja baru ya, teman-teman. Saya tuliskan ya. Jadi di sini itu dia itu berasal dari uscire. Oke, dia itu berasal dari uscire. Oke, dia ini irregolare. Oke, dia itu artinya to go out ya. Ya. To go out, pergi keluar. Itu. Uscire. Baik, kita kembali ya. Esci ogni fine settimana. Oke, ya. Apakah kamu pergi keluar? Ya, esci ya, karena ini bentuknya pertanyaan, kita begitu ya. Terjemahkannya ya. Apakah kamu pergi keluar? Ya, esci. Oke, kemudian ada ogni. Boleh dicatat ya, teman-teman. Ogni itu artinya setiap. Oke, setiap. Fine settimana itu artinya weekend, akhir pekan. Gitu ya. Jadi di sini kita artikan, apakah kamu pergi keluar setiap weekend, setiap akhir pekan?
Oke, itu bentuk esci ya, itu bentuk tu. Bentuk kedua. Oke, kemudian jawabannya esco sempre se non c'è il virus. Oke, saya selalu pergi keluar jika tidak ada virus. Itu contohnya ya. Misalnya seperti itu, ya. Esco sempre. Ya, saya selalu pergi keluar ya, esco sempre. Oke, se itu artinya jika ya, if ya. Jika atau kalau ya. Se itu artinya if ya. Non c'è il virus ya. Jika tidak ada virus. Oke, seperti itu. Oke, baik. Sebelum itu ya, saya ada tambah dulu sedikit ya di Word. Jadi kita akan lihat penggunaan ini, C. Oke, baik teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Jadi di situ namanya itu topiknya ya, di sini namanya topiknya eserci. Oke, eserci itu bisa dibilang artinya there are, there is atau there are. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya seperti ini. Ci plus konjugasi essere. Oke. Jadi kita bisa konjugasikan ya. Kita sambil review ya teman-teman ya. Bentuk pertamanya essere ya, itu dia itu apa? Sono. Sono ya. Berarti di sini jadi ci sono. Oke. Ya, jadi bentuk kedua menjadi apa? Ci Sei. ci sei. Oke. Bentuk ketiga Cie. oke, ci e ya. Nah, di sini ci plus e itu dia digabung menjadi c. Oke. Kemudian bentuk keempat Ci siamo. ci siamo. Oke. Bentuk kelima Ci siete. oke, ci siete, dan yang terakhir Sono. ci sono. Oke, baik. Di sini kita lihat teman-teman ya. Penggunaan yang paling sering itu ini ya. Dua ini saya tandakan ya. Yang paling sering digunakan ini dua ini. Ya, bentuk he, she, it sama bentuk they. Ya. Kan di sini itu artinya ada ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti cara penggunaan ya, sama seperti yang tadi kita pelajari teman-teman. Yang kita pelajari itu tadi mi piace, mi piacciono. Oke. Jadi di sini kita lihat apa? Kita lihat objek. Jadi di sini kita lihat C. Ya, C itu berarti artinya there is ya. Atau dalam bahasa Indonesia ada ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu sama ya dua-duanya. There is, there are, kita sama-sama bilang ada. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita pakai C itu kan bentuk ketiga ya, bentuk he, she, it dalam bahasa Inggris. Nah, di sini yang sesuai itu kira-kira objeknya singular atau plural, teman-teman? Singular. Tunggal. Plural. Sorry? Plural. Plural. Oke, kenapa plural? Karena lebih dari satu. Singolare. Karena lebih dari satu. Oke. Ya, Kak. Di sini kita ingat ya, bentuk ketiga itu kan lui le ya. Dalam bahasa Indonesia itu bahasa Inggris itu he, she, dan it. Ya, berarti C itu ya, he, she, it. Itu plural atau singular, Kak? Singolare. Singolare. Singular yang tepat ya. Berarti objeknya harus satu, singular.
Oke, contoh simpel seperti biasa ya, pizza. C'è una pizza. Oke, jadi di situ artinya apa, teman-teman? Ada satu pizza. Ada pizza. Ada sebuah Satu. pizza. Buah. Oke, ada sebuah pizza. Itu artinya ya, una pizza. Ya, ada sebuah pizza. Oke. Nah, sedangkan kalau kita gunakan ci sono, ya, pizzanya kita ubah menjadi Pizza. Pizza. betul. Pizza. Oke, betul. Ci sono le pizze. Ada pizza-pizza, ya, jamak gitu ya. Oke, baik. Itu untuk penggunaan C dan ci sono, ya. Penggunaan he, she, or it dan they. Di situ kita hanya main objeknya aja ya. Objek singular kita pakai C, objek plural kita pakai ci sono. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan ya. Yang lain itu dipakai kalau apa? Nah, untuk yang lain bisa dikatakan begini ya, teman-teman. Misalnya ada pertanyaan ya. She say, itu dalam prakteknya itu dapat dikatakan apakah kamu ada atau apakah kamu siap. Itu ya. Misalnya ada pertanyaan ya, she say, ya, apakah kamu ada atau apakah kamu siap? Nah, di sini berarti kita mau jawab ya ke pertanyaan she say. Berarti kita jawabnya apa, teman-teman? Ya, saya ada. Ya, saya siap. Berarti kita jawabnya apa? Si. She say Si itu ci betul. sono. Oke, betul. Si ci sono. Berarti artinya apa, Kak? Ya. Iya, saya siap. Ya, saya siap ya, atau ya, saya ada. Sama aja ya. Itu. Misalnya saya nanya ya, mungkin di awal kelas gitu ya. Ci siamo. Ci siete. Di awal kelas misalnya ya, saya ada pertanyaan. Ci siete. Oke, berarti di situ artinya apa, Kak? Kalian siap. Apa kalian siap? Apakah kalian siap? Betul. Dan jawabannya yang sesuai? Si ci siamo. Ya, betul, Kak. Si ci siamo. Oke, seperti itu ya. Cukup simpel ya. Jadi kita hanya tambahkan ci plus konjugasi dari kata kerja essere. Ya. Jadi pembentukannya itu hanya seperti itu, simpel ya. Oke, baik. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Kak. Oke, belum ada ya. Kalau kita tambahkan nama depan boleh nggak ya? Sorry. Felix. Gimana, Kak? Contohnya Felix Cisei. Oh ya, boleh banget. Kan Cisei kan apakah kamu ada? Oke. Felix Cisei. Si ci sono signore. Misalnya gitu ya. Misalnya ada guru nanya ya. Felix Cisei si ci sono signore. Gitu ya. Ya, saya ada, Pak. Gitu misalnya ya, contoh kecil ya. Seperti itu ya, Kak. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Oke. Jadi di sini kita latihan sedikit ya, teman-teman. Belum kita akhiri. Ya. Jadi kita pakai la frequenza dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Ya. Kita lihat yang pertama. Jadi ada tu cucini. Oke, tadi kita udah bahas ya. Apakah kamu memasak? Ya, apakah kamu masak? Ya. Oke, kemudian ada fai la spesa, ya. Apakah kamu belanja? Ya. Gitu ya. Fare la spesa itu artinya belanja ya. Fare la spesa. Oke. Kemudian vai in palestra, ya. Apakah kamu pergi ke gym? Ya. Bisa dibilang apakah kamu latihan ya. Seperti itu. Kemudian mangi fuori.
Oke, fuori itu artinya di luar ya, teman-teman. Jadi apakah kamu makan di luar ya? Dan yang terakhir, eshi konyi amici ya, pergi keluar bersama teman-teman. Oke, ya. Jadi saya minta nanti teman-teman jawab pertanyaan di sini. Tapi jawabnya itu bukan yes or no doang ya, teman-teman. Jadi bukan si or no ya. Jadi kita ini jawabnya itu sekalian kita sertakan juga berapa sering kita melakukan hal-hal di atas ini. Ya. Jadi tu kucini ya. Jadi misalnya saya jawab ya, io cucino spesso. Ya. Saya sering masak. Ya, jadi dalam latihan ini saya mau tahu seberapa sering teman-teman melakukan hal-hal ini. Ya. Jadi belanja ya berapa sering ya? Sesekali atau nggak pernah ya, selalu ya, pergi keluar sama teman selalu atau sering aja gitu ya, atau tidak pernah. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Pakai la frekuenza yang tadi. Oke, baik. Jadi kita mulai dari Kawira ya. Oke, untuk Kawira ya, pertanyaannya itu tu cucini. Mi qualche foto. Qualche foto. Oke. Qualche foto cucini. Oke, jangan lupa ya Kak, kita jawabnya di sini pakai bentuk apa harusnya? Mi. Harusnya pakai bentuk iyo ya, karena di sini pertanyaannya tuh. Oke, berarti jawab lengkapnya gimana Kak? Io qualche foto cucini. Oke ya, qualche volta cucino. Ya. Atau cucino qualche volta. Oke, berarti masaknya hanya sesekali gitu ya Kak ya? Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke Kawina ya. Fai la spesa. Qualche volta. Palestra qualche volta. Oke, ya ingat ya Kak, sebelum kita taruh la frekuensanya, kita ubah dulu si fai menjadi ya fare, kita ubah menjadi iyo ya. Oke. Nah, oke, teman-teman ada yang bisa bantu bentuk iyo-nya fare itu apa? Fado. Faccio. Oke. Faccio. Betul. Faccio. Oke. Vado itu untuk andare ya Kak ya. Vado itu untuk andare. Oke. Jadi boleh diulang Kak Wina untuk jawabannya? Faccio palestra qualche volta. Oke. Kak Wina, sorry, bukan yang palestra ya, yang ini. Fai la spesa yang kanan ya. Jadi harusnya ya, faccio la spesa qualche volta. Gitu ya. Jadi saya belanja sesekali. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke Kak Aldo ya. Baru yang ini ya. Vai in palestra. Io vado palestra qualche volta. Oke, betul ya. Io vado in palestra qualche volta. Oke, jadi saya pergi ke gym sesekali ya. Oke, baik. Kita ke Cavelia ya. Sekarang mangi fuori. Io mangio fuori spesso. Oke, baik, betul ya Kak. Io mangio fuori spesso. Berarti saya sering makan di luar. Oke, betul ya. Kita lanjut.
ke Kak Eko ya. Eshi konyi amici. Tadi artinya apa ya si konji amici itu? Ya, jadi artinya pergi keluar bersama teman-teman ya. Oh, Oke. eh io spesso konji amici. Gitu. Sorry Kak, Iyo. Io spesso Oke. Kita ubah dulu si eshi ini ushire menjadi iyo ya Kak ya. Berarti itu menjadi esko ya. oh, Berarti esko konyi amici frekuensanya seberapa seringnya? spesso. Ya, betul. Ya, esko konyi amici spesso. Saya sering pergi keluar bersama teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Fajar ya. Untuk kita kembali lagi ke sini ya. Tu kucini. Oke, tapi daripada kita pakai bentuk iyo terus ya Kak, kita latihan ya. Coba kita pakai bentuk ketiga. Halo, Kak Fajar? Yes. Kukina si kukina ketiga ya? Ya, betul. Sorry. Yes. Kukina sempre. Oke, baik. Ya, sudah betul ya, Kak. Cuma yang kurang tepatnya pelafalannya ya, Kak. Jadi harusnya kucina. Oh, kucina. Oh, oke. Ya. Jadi yang pertama kayak K ya. Baru C yang kedua itu C. Oke, betul ya. Kucina sempre. Berarti selalu memasak. Oke, baik. Next, Kak Joanita ya. Kita coba fai la spesa. Kita coba pakai bentuk ke 4. Facciamo la spesa qualche volta. Oke, good ya. Facciamo la spesa qualche volta ya. Jadi belanja hanya sesekali. Bentuk keempat betul ya Kak ya. Facciamo. Oke. Kita lanjut ke Kak Nala. Silahkan ya Kak Nala. Vai in palestra. Oke, kita coba pakai bentuk ke 5. Baik, bentuk ke berapa, Kak? Ke 5. Vai berarti jadi andate ya? Oke, betul. Andate in palestra qualche volta. Oke, andate in palestra qualche volta. Oke, pergi ke gym sesekali. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Rahel. Ya. Mangi fuori. Oke, kita coba bentuk ke 6. Berarti sono. Oke, Kak. Si manjare-nya ya yang diubah menjadi bentuk ke-6 ya. Mangiano. Oke. Fuori spesso. Oke, mangiano fuori spesso. Oke. Mereka sering makan di luar. Oke, betul ya. Oke, next Kak Rizky ya. Esci con gli amici. Oke, kita coba bentuk bentuk io aja deh ya. Karena belum pernah kita konjugasikan ya. Bentuk io ya, Kak. Non esco con gli amici qualche volte. Oke. Esco con gli amici qualche volta. Oke, jadi qualche volta. Ya.
Jadi di depannya nggak pakai non ya Kak ya. Oh gitu, oke. Esco con gli amici qualche volta ya. Saya pergi keluar bersama teman sesekali. Oke. Ada yang belum kebagian belum? Sepertinya sudah semua ya. Nah, sebelum itu ya, saya mau kasih contoh untuk penggunaan my. Oke, tadi my itu artinya apa teman-teman? Nggak pernah sama sekali. Tidak pernah, oke ya. Nah, tadi saya ralat ya. Tadi kan di contoh saya sebutnya seperti ini ya. Cucino mai. Nah, untuk mai ini, mai kan tidak pernah ya, berarti negatif teman-teman ya. Nah, kalau di Itali itu harus jadi double negatif. Oke, jadi harusnya non cucino mai. Ya, di sini harus double negatif ya. Saya tidak pernah masak. Oke. Misalnya non andiamo in palestra mai. Gitu ya. Jadi kalau pakai mai itu depannya harus pakai non ya. Ralat sedikit teman-teman ya. Jadi di sini artinya kami tidak pernah pergi ke gym. Itu ya. Itu untuk sedikit ya, la frequenza. Oke, baik. Sampai situ ada pertanyaan dulu, teman-teman? Mau nanya ini ya, Kak. Ya, silakan. Kan tadi mi piace sama mi piace itu bisa sebut posesif ya, berarti kepunyaan ya? Mi piace. Terus ada mi casa, mi amici. Oh, bukan, Kak, bukan. Bukan. Bukan, itu penggunaannya beda. Beda ya? Kalau kepemilikan kan dia bukan cuma ini ya, Kak ya? Iya. Kalau kepemilikan kan mio, mia, ya, mie, dan seterusnya. Kalau tadi itu benar-benar cuma mi. Mi doang ya? Ya, dia itu penggunaannya pronome di sini, Kak, bukan kepunyaan ya. Nanti akan dibahas kok ya, di materi-materi selanjutnya. Oke. Ada lagi? Kak, mau nanya, Kak. Oh iya, silakan, Kak. Jadi si la frequenza ini sebenarnya posisinya kalau di kalimat ditaruhnya tuh di mana gitu ya? Di paling belakang atau setelah apa gitu? Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk sempre ya. Contoh pertama sempre, kita lihat di sini. Sempre cucino. Cucino sempre. Ini dua-duanya bisa. Ini ya Kak ya. Ini untuk sempre. Kemudian ada spesso. Kalau spesso ya, spesso cucino itu nggak bisa. Cucino spesso. Oke, saya kasih catatan ya, hanya di belakang. Oke, baik. Kemudian untuk qualche volta. Qualche volta ini bisa di belakang, bisa di depan ya. Cuma kalau di depan, dia itu harus ada koma ya, Kak ya. Maksudnya untuk tertulis ya, qualche volta cucino. Oke. Cucino qualche volta. Bisa ya. Kemudian untuk mai. Non mai cucino. Bisa. Ingat ya, harus double negatif ya teman-teman kalau pakai mai. Yang pertama bisa ya, non mai cucino. Bentar. Oke, sorry. Kalau non mai cucino itu artinya beda ya. Sorry. Jadi untuk mai juga hanya di belakang. Non cucino mai.
Itu ya. Jadi itu ada contoh-contohnya ya, teman-teman. Untuk posisi-posisinya kira-kira dia sebelah mana. Oke, makasih Kak. Ya. Oke. Sampai situ ada lagi, teman-teman? Oke, baik. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ya hari ini saya tutup ya, sesi keempat ini. Untuk teman-teman, saya akan mulai post ya, detail-detail ya, teknis tugas video. Oke, karena diwajibkan ya dengan Lingwo itu. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek teknisnya ya. Jadi isinya itu apa aja ya, buat di mana, seperti apa. Nanti ada di Google Classroom ya. Saya akan post setelah ini, ya. Boleh teman-teman lihat-lihat dulu, oke? Baru nanti kalau sudah siap di post ya. Jadi itu untuk tugas video, oke? Jadi paling itu saja sih ya. Untuk teman-teman yang materi tadi ya, ada yang masih bingung atau yang masih kurang yakin ya, untuk beberapa bagian boleh langsung japri saya ya, silahkan. Oke, untuk beberapa pertanyaan. Tentunya ini materi yang di Word itu pembahasannya akan saya kirimkan ke grup ya. Jadi teman-teman nanti ada yang bingung bagian mana, oke, bisa di screenshot mungkin ya bagian mananya ya untuk lebih jelas. Bisa langsung japri ke saya kalau nggak ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Seperti itu ya. Oke, paling itu saja ya dari saya teman-teman. Terima kasih hari ini atas perhatian dan partisipasinya. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Ciao, grazie. Oke, grazie Kak. Ciao, ciao. Giornata.